Dua saksi yang dihadirkan oleh kuasa hukum terdakwa yakni Solehudin dan saksi Adecas Andi Prajitno, dihadirkan oleh kuasa hukum terdakwa, dalam perkara pencemaran nama baik Erik Sastrodikoro DKK dengan terdakwa Usman Wibisono. Dalam persidangan keterangan ahli pidana menerangkan, jika kita menerapkan pasal 310 KUHP, apakah pasal 311 KUHP harus dipenuhi dahulu unsur-unsur delik pasal 310 KUHP-nya ataukah pasal 311 bisa berdiri sendiri atau pasal 311 bersama-sama dengan pasal 310 KUHP? Menurut ahli, pasal 311 KUHP unsur delik harus dipenuhi dahulu, baru memenuhi pasal 310 KUHP-nya. Dan adapun, penghinaan adalah delik aduan yang artinya hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menderita. Hal-hal yang menjadikan seseorang tidak dapat dihukum dengan pasal pencemaran nama baik atau penghinaan yakni, penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum, untuk membela diri, dan untuk mengungkapkan kebenaran. Dengan demikian, orang yang menyampaikan informasi, secara lisan ataupun tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar. Sangat penting di dalam proses peradilan pidana, karena dia menjadi acuan di dalam memeriksa soal pembuktiannya nanti di pengadilan. Karena itu mengacu kepada surat dakwaan, dan surat dakwaan itu karena dia menjadi acuan sangat penting, menjadi dasar-dasar dalam pemeriksaan, maka ada syarat yang harus dipenuhi dan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Syarat itu secara umum sudah ditegaskan bahwa ada syarat formil dan syarat material. Kalau formil itu misalnya mengenai identitas pelaku atau identitas dari terdakwa, itu harus jelas namanya, alamat, kemudian tanggal lahir dan sebagainya, itu formil. Tetapi di dalam syarat material, KUHP itu hanya menjelaskan bahwa surat dakwaan itu harus jelas, lengkap, dan cermat. Nah, hanya mengatakan seperti itu perintah dari KUHP. Nah, bagaimana kita memaknakan atau menginterpretasikan dari norma yang diwajibkan di dalam KUHP itu? Nah, itu mengacu kepada pendapat-pendapat ahli atau doktrin yang diajarkan pada waktu kita sedang menempuh kuliah di Fakultas Hukum. Nah, di situ dikatakan bahwa untuk membuat surat dakwaan dengan syarat material itu harus jelas terurai perbuatan-perbuatan material atau perbuatan yang sesungguh-sungguhnya terjadi dari terdakwa ini diurai secara jelas dan harus sinkron dengan unsur-unsur delik yang didakwakan, dengan tetap menyampaikan atau menetapkan waktunya, tempus dan lokus delik. Tempusnya kapan, lokus deliktinya di mana. Itulah yang disebut dengan uraian dakwaan itu harus memenuhi syarat material. Jadi intinya perbuatan material yang terjadi yang dilakukan oleh terdakwa itu harus sinkron dengan unsur-unsur delik dakwaan, dengan menyebut secara lengkap kapan atau tempus dan lokus deliknya. Umum dalam ketentuan 310 ayat 3 KUHP seperti apa? KUHP itu diberi titel atau nama SMART, jadi tindak pidana penistaan, dalam bahasa Belandanya SMART. Kalau ayat satunya itu adalah tindak pidana penistaan lisan, atau banyak yang menyebutkan pencemaran nama baik secara lisan yang dilakukan oleh terdakwa. Di sini adalah pencemaran nama baik secara lisan. Itu 310 ayat satunya. Untuk menerapkan pasal 310 KUHP itu tidak boleh diambil hanya ayat 1 saja. Kita harus memperhatikan ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 untuk menetapkan apakah ini adalah pencemaran nama baik lisan ataukah ayat 2-nya pencemaran nama baik tertulis atau smart script. Itu harus diacu juga kepada ayat 3-nya. Karena di ayat 3 jelas di situ dikatakan normanya bukan merupakan pencemaran nama baik
lisan ataupun tertulis, apabila perbuatan dari pelaku ini untuk kepentingan umum dan atau dia membela secara terpaksa. Nah, dengan rumusan-rumusan delik yang sangat strict di sini, jadi asas lex stricta ketat, maka saya katakan 310 harus melihat semua. Tidak boleh melihat satu ayat. Ayat 1, ayat 2, ayat 3 harus dinilai oleh semua aparat penegak hukum, terutama pada saat penyidikannya. Karena aparat penegak hukum pada saat penyidikan bisa menentukan dia, oh ini kepentingan umum, ini membela diri atau tidak, atau untuk kepentingan pribadi. Itu bisa demikian. Nah, pengertian kepentingan umum itu ini juga harus cermat, karena kepentingan umum itu adalah bukan kepentingan umum masyarakat luas juga, kepentingan umum selain daripada kepentingan pribadi. Itu pengertian dari kepentingan umum. Baik, saya lanjutkan. Interaksi sosial, interaksi antar kelompok masyarakat ataupun individu masyarakat dengan masyarakat lainnya, itu harus diketahui terlebih dahulu. Apakah hubungan perbuatan yang dilakukan itu adalah hubungan privat atau hubungan keadministrasian, ketatanegaraan, ketata pemerintahan, ataukah memang langsung terdapat pelanggaran terhadap hukum pidana. Karena bidang hukum itu banyak, bidang hukum perdata, pidana, administrasi, tata negara. Nah, ini ditentukan terlebih dahulu. Kalau persoalannya, perbuatan atau peristiwa yang terjadi memang masuk pada lingkup hukum administrasi misalnya, ya di situ hukum administrasi harus menjadi acuan. Ketika itu dilanggar, maka sanksi administrasi. Hukum pidana tidak bisa intervensi. Kalau hubungan itu adalah keperdataan, maka dilihat perbuatan yang sesungguhnya terjadi sehingga peristiwa itu terjadi, apakah itu masuk dalam lingkup hukum perdata, maka sanksinya adalah hukum perdata ketika terjadi pelanggaran. Sebaliknya, pertanyaannya, lalu hukum pidana di mana? Hukum pidana itu pada prinsipnya tidak membuat normanya sendiri. Dia berasal dari norma bidang hukum lainnya, entah hukum perdata, tata negara, atau administrasi negara. Kalau dikaitkan dengan pertanyaan tadi, apakah perbuatan-perbuatan atau peristiwa yang terjadi antar kelompok di masyarakat tadi, yang notabene adalah grup anggota sendiri, maka yang terjadi adalah hubungan antar anggota itu sendiri secara keperdataan. Kalau itu yang dicontohkan, ngurusi perkumpulannya, itu adalah hubungan keperdataan. Ketika itu terjadi, maka jalur atau ranah hukum perdata prosedur harus digunakan. Dan ketika dibuktikan melanggar, maka dia dikenakan sanksi perdata. Kalau itu perbuatannya masuk pada unsur-unsur delik atau rumusan delik yang sudah ditetapkan, maka bisa masuk ke pidana. Nah, sekarang kalau dikaitkan dengan pertanyaan tadi, apakah mengurusi kelompok sendiri itu bisa masuk dalam pengertian umum, kepentingan umum? Ya, dia akan umum di dalam batasannya, kecuali kalau dia masukkan kepentingan pribadi, misalnya pribadinya sendiri, personal, tapi masuk dalam kelompok, itu namanya masuk kepada pelanggaran kepentingan pribadi. Selama dia mengurusi masalah-masalah kelompoknya sendiri, itu masuk dalam pengertian kepentingan umum. Baik. Tiga kelompok atau tiga hukum, ada hukum pidana umum atau general penal law, ada special penal law, hukum pidana khusus, ada pula administratif penal law, hukum pidana administrasi. Nah, di situ diatur
oleh peraturan perundang-undangan pidana. Apabila perbuatan seseorang masuk kepada peraturan perundang-undangan pidana khusus, maka dia dikenakan ketentuan-ketentuan pidana yang diatur di dalam pidana khusus tersebut. Jadi berlakulah asas lex specialis derogat legi genere. Ketentuan yang umum, ketentuan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang umum. Berarti KUHP itu dikesampingkan oleh aturan perundang-undangan pidana yang bersifat khusus tadi. Kalau perbuatannya menyangkut persoalan-persoalan yang terkait dengan cyber atau dunia maya, saya menyebutnya dunia maya. Di semester 8 saya mengajar cybercrime, kejahatan dunia maya. Itu beda dengan kejahatan dunia nyata. Kalau perbuatan materialnya masuk pada kejahatan dunia maya, maka dia dikenakan Undang-Undang ITE yang sudah secara khusus, secara menyimpangi ketentuan umum di hukum pidana induknya, yaitu KUHP dalam hal ini pasal 310. Sementara saksi Andi Prajitno, di persidangan menerangkan bahwa dirinya bergabung di perguruan di tahun 1969 setelah 2 tahun perguruan berdiri 1967, dan setiap anggota yang mengikuti arisan memiliki buku catatan dan yang bergabung di dalam grup WhatsApp Forum Sabuk Hitam, tersebut tidak bisa orang luar. Grup WhatsApp Forum Sabuk Hitam tentu khusus yang sabuk hitam. Apakah terdakwa anggota arisan dan sejak kapan? Terdakwa memang anggota arisan sejak tahun 2007. Grup chat forum Sabuk Hitam. Adakah percakapan atau uploadan ini diupload dalam forum atau grup lain yang saudara saksi ketahui? Tidak tahu. Tidak tahu. Baik. Pak Usman, ini terdakwa. Ya. Baik. Apakah saudara saksi juga mengetahui tanggapan yang dilakukan oleh Pak Usman yang saudara saksi ketahui itu terhadap siapa? Bapak ikut. Baik. Bentuknya arisan itu seperti apa? Apakah itu berupa uang, apakah barang, apakah apa? Uang. Uang. Jika itu berupa uang, bagaimana sih dalam mekanismenya? Apakah uang itu tunai dikumpulkan ataukah melalui transfer? Umumnya transfer, tapi ada yang tunai. Baik. Umumnya transfer, tapi ada yang tunai. Yang transfer, setahu saksi rekening yang digunakan atas nama siapa? Pak Rudi Hartono. Rudi Hartono. Apakah selama saksi menjadi peserta arisan, rekening arisan pernah mengalami perubahan atau tidak? Pernah. Pernah. Kapan mengalami perubahan? Periode keempat tahun pertengahan kira-kira 2017. Periode keempat. Ya. Artinya arisan itu diadakan dalam bentuk periode-periode. Betul. Periode ke-1 artinya pertama kali dibentuk di tahun 2007. 2007. Oke, berapa lama waktu dalam setiap periode? 40 bulan. 40 bulan. Sedangkan 2017 masuk kepada periode keempat. Betul. Nah, baik. Saya kok nggak terlalu jelas, tapi yang jelas saya diberi nomor rekeningnya dipindahkan ke nomor ini, begitu aja. Oke, saksi ingat itu atas nama siapa? Enggak. Tidak ingat itu atas nama siapa. Baik, saya coba mengingatkan apakah itu atas nama perkumpulan Ibu Sintai rekeningnya. Jika tidak ingat, kami bisa menunjukkan. Tidak ingat. Tidak ingat sama sekali. Jika Menurut saya itu arisan yang sama dan itu berkelanjutan dari periode 1, 2, 3, 4. yang saksi ketahui. Umumnya orang tahu menggunakan bukti transfer. Oke. Lalu setiap anggota mendapatkan buku pedoman, daftar peserta. Oke, kami tunjukkan bukti yang mulia. Juga anggota arisan dari 2008 kalau tidak salah tadi ya, saya ikut. Nah, apakah di forum Sabuk Hitam
semuanya ikut arisan yang ada di dalam forum Sabu Hitam, grup WhatsApp forum Sabu Hitam. Apakah semuanya ikut arisan? Belum tentu. Belum tentu ya. Jadi siapa yang ada di grup forum Sabu Hitam belum tentu ikut arisan. Apa hasil arisan itu untuk membangun perguruan? Jadi ini bukan niat untuk mencemarkan nama baik, tetapi memang tanggung jawab saya sebagai Ketua Departemen Legal untuk memberikan informasi yang benar. Apa yang telah dilakukan Ketua Arisan Bapak Rudiantono dalam meminta haknya perguruan. Jadi haknya perguruan itu termasuk haknya dari forum Sabu Hitam tersebut. Demikian. Dalam perkara ini, Usman tidak pernah merasa bersalah dan tidak mencemarkan nama baik. Mengenai upload, sudah jelas dul, dan seterusnya, pada tanggal berapa. Upload somasi pada tanggal 3 April tahun 2022 dan upload, sudah jelas dul pada tanggal 15 April tahun 2022. Akan tetapi, pada tanggal 24 Maret tahun 2022 dilaporkan, dari Surabaya Rahayu mewartakan.